Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul Alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, Al-Quran hadir ke bumi menjelma dalam bentuk syariat Islam. Penjelasan Al-Quran itu adalah sunnah atau hadis, memiliki tujuan tertentu, tujuan pokok, tujuan sekunder ataupun tertier dalam bahasa Indonesia, yang oleh ulama disebut dengan istilah maqasidus syariah. Tujuan diturunkannya syariat Islam. Syariat Islam isinya Al-Quran dan hadis. Apa tujuan diturunkannya syariat Islam? Oleh ulama-ulama mu'tabar yang ahli seperti Imam Al-Ghazali, Imam Asy-Syatibi, mereka coba menggali, ya, termasuk Ibnu Ashur, berpikir keras menggali maksud tujuan syariat Islam sehingga bisa dilaksanakan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata setelah diteliti dan digali, mereka menemukan tujuan syariat Islam hadir ke muka bumi ini ada 3. Ada tujuan primer yang disebut dengan istilah doruriyah dalam bahasa Arabnya. Ada tujuan sekunder dalam bahasa Arabnya hajiyah. Ada tujuan tertier dalam bahasa Arabnya disebut tahsiniyah. Apa tujuan doruriyah Al-Quran hadis syariat Allah turun ke muka bumi? Yang pertama adalah menjaga dan menyelamatkan agama manusia, menyelamatkan iman. Maka di zaman Nabi, orang-orang yang murtad itu dihukum bunuh, dosa besar. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, mensekutukan Allah atau menyembah sesuatu selain Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Innallaha la yasyriku. Innallaha la yaghfiru ay yusyrak wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mau mengampuni dosa syirik. Maka orang-orang syirik yang menyembah selain Allah tak diampuni, tak bisa masuk surga karena imannya sudah dianggap gugur. Maka di zaman Nabi, kenapa orang murtad itu dibunuh? Karena membahayakan orang beriman. Dia akan bongkar rahasia orang beriman, dia musuh orang beriman, masa-masa perang ini membahayakan. Tetapi masa-masa sekarang, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang murtad kemudian dia masuk ke dalam agama Kristen atau agama lain, tidak boleh lagi dibunuh. Kenapa? Karena dia sebenarnya pindah mengikuti kesesatan dan tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena Islam hadir untuk menjaga agama kita, maka kita diwajibkan menuntut ilmu agama. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu wajib bagi perempuan atau laki-laki yang muslim. Bagaimana kewajibannya, Ustaz? Sejauh untuk melaksanakan kewajiban, maka kita wajib menuntut ilmu. Yang paling wajib yang pertama adalah ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, mengenal Allah. Siapa Tuhan yang kita sembah? Kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, lalu kita nyembah siapa? Karena kita harus menyembah Allah, harus sholat, wajib sholat. Maka wajib kita mengenali Allah. Tidak bisa tidak. Walaupun pengenalan itu pengenalan yang bertingkat, sederhana, middle, menengah, dan mengenal lebih dalam.
tetapi kita harus kenal dengan yang kita sembah. Kalau kita tidak mengenal yang kita sembah, maka nanti penyembahan kita, ibadah kita itu kita persembahkan untuk siapa? Sesuatu yang tidak kita kenal. Ini membahayakan. Mirip dengan tukang pos yang mengirim surat, tapi nggak kenal dia, nggak tahu dia alamatnya kemana mau dikirim. Surat sudah dipegang, tapi nggak tahu dia kemana mau dikirim, nggak tahu dia alamatnya. Nah, ibadah kita ini pun, sholat kita, zikir kita, ketika kita memuji Allah, kalau kita nggak kenal sama Allah, pujian kita kemana mau kita arahkan? Maka kata ulama, awaluddin ma'rifatullah. Baru kita termasuk belajar fikih, tata cara sholat. Bagaimana tata cara sholat? Kenapa kita wajib belajar ilmu fikih, ilmu syariah? Karena sholat itu wajib kita laksanakan. Maka wajib kita belajar tata cara sholat yang baik. Wudhu wajib untuk menyempurnakan sholat, maka belajar ilmu wudhu menjadi wajib. Ya. Nah, maka sebatas untuk melaksanakan kewajiban agama, kita diwajibkan menuntut ilmu. Itu minimal, termasuk puasa ini. Apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, wajib kita mengerti. Sebab kalau kita nggak tahu apa yang rukun puasa, apa yang membatalkannya, maka puasa kita menjadi nanti tidak sah. Kenapa? Karena tidak disertai ilmu, dan itu membahayakan. Nggak tahu kita bahwa puasa itu yang membatalkannya A, B, C. Akhirnya misalnya ya, kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, akhirnya puasa kita tidak sah. Maka wajib. Begitu ilmunya, kata Imam Al-Ghazali. Jadi ilmu agama ini wajib fardu ain, dipelajari oleh setiap umat Islam sebatas untuk melaksanakan kewajiban. Adapun ilmu umum itu nanti kewajibannya fardu kifayah. Karena kita membutuhkan fasilitas umat, butuh kedokteran, cukup diwakili orang-orang dokter, orang beriman yang mewakilinya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam itu hadir dan kita harus mengamalkannya untuk menjaga jiwa. Nafs tadi menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita membunuh. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia dipastikan masuk neraka kalau dia tidak tobat. Maka syirik dosa besar, membunuh dosa besar. Hukumannya di dunia ada, di akhirat pun ada. Di dunia orang membunuh dikisas, di akhirat masuk neraka kalau tidak tobat. Nah, maka hukum Islam itu, syariat Islam itu hadir untuk menjaga, ya, menjaga jiwa, sehingga kita harus betul-betul tidak boleh menyakiti jiwa atau membunuh, apalagi membunuh orang-orang beriman. Yang ketiga, hadirnya syariat Islam, Al-Quran dan hadis ini ke muka bumi untuk apa? Yang paling penting yang ketiga adalah untuk menjaga turunan an-nasal. Maka diharamkanlah kita berzina, disunnahkan, ditekankan untuk menikah. Bukan ketika Allah mengharamkan zina lalu tidak dikasih solusi, dikasih. Solusinya apa? Nikah. Ya. Kan ada orang dilarangnya kita sesuatu, tapi nggak dikasihnya solusinya. Dilarangnya kita naik mobil, tapi nggak dikasihnya kita solusinya bagaimana berangkat ke sana. Nah, ini repot. Tapi Allah ketika dia haramkan zina, kenapa diharamkan zina? Karena untuk menjaga turunan. Mohon maaf, coba Bapak Ibu bayangkan, nauzubillah, kita berlindung kepada Allah. Seperti ada di koran-koran misalnya berita, seorang ayah menjinahi anak perempuannya, hamil anak perempuannya, lahirlah anak perempuannya punya anak. Anak dari anak perempuannya itu manggil apa? Ke ayah emaknya. Emaknya manggil ayah, anaknya juga manggil ayah. Ah, ini rusak, hancur. Harusnya manggil kakek. Maka hancur keturunan itu. Maka hanya binatang yang menghalalkan perzinahan. Tapi Allah ingin turunkan syariat Islam ini. Kenapa diharamkan zina? Karena itu untuk menjaga nasal, supaya jangan rusak keturunan kita. Maka banyak sekali atau sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, hukum nikah mut'ah itu pun diharamkan. Kenapa mut'ah diharamkan? Salah satunya bertentangan dengan tujuan syariat Islam, tidak menjaga nasal. Nikah mut'ah di sana misalnya sebulan di Bandung,
lahir, punya anak satu, lahir, ditinggal perempuannya, nikah lagi di Padang satu lagi, nikah mut'ah sebulan, lahir anaknya, tinggal lagi, nikah lagi di mana, di Jakarta, nikah lagi di tempat. Akhirnya nanti anaknya ini nggak tahu, tiba-tiba udah besar nikah anaknya yang laki-laki perempuan, tahu-tahu ayahnya sama. Kenapa? Tidak ada pertanggungjawaban. Itu membahayakan. Nah, ini harus kita pahami, ma'asyiral muslim. Kenapa syariat Islam itu hadir untuk mengharamkan zina itu? Karena untuk menjaga nasal, ya, supaya jangan hancur. Kemudian yang berikutnya, Islam hadir, syariat Islam hadir untuk menjaga al-mal, harta. Karena itulah kita diharamkan mencuri. Orang yang mencuri, merampok, itu dipotong tangannya. Kalau dia begal sampai membunuh, dihukum bunuh. Maka Nabi keras, barang siapa yang dibegal, kalau dia ngelawan, mati, dia mati syahid. Siapa yang mempertahankan hartanya, mati syahid. Kalau ngelawan begal, mati syahid. Ya, bagaimana kalau begalnya mati? Begalnya mati, masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Ya karena niatnya membunuh kau. Kau kan dia yang memulai, kan dia berniat jahat. Kalau engkau kan mempertahankan diri, mempertahankan diri itu boleh dan bahkan wajib dalam Islam. Ya. Maka kalau di Indonesia ini, begal itu, orang yang begal itu ketika kita bunuh begal, orang yang dirampok itu dipenjara, ditangkap jadi tersangka, ini hukumnya bermasalah. Makanya selalu jadi masalah itu kan, dipermasalahkan. Kenapa? Kita membela diri kok. Ya, masa kita yang ditangkap? Apa harus kita menyerahkan nyawa kita baru senang hukum Indonesia? Apakah kita harus mati di depan begal baru kita tidak bersalah? Nah, maka Kapolri yang sekarang itu, Bareskrim pun menyuruh hentikan itu, membuat orang-orang yang membela diri jadi tersangka. Dulu juga sama, Mahfud MD juga menyuruh dihentikan orang yang membela diri itu dijadikan tersangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah. Maka karena mencuri itu haram, solusinya apa? Diwajibkanlah kita cari harta yang halal. Maka mencari harta disatarakan, disamakan pahalanya dengan jihad. Tolabul halalu paridot. Yang halal itu fardu, wajib untuk orang beriman. Bahkan siapa yang keluar rumahnya mencari rezeki yang halal, maka dia sedang berjihad. Kalau dia mati, matinya mati syahid. Jangan kita kira cari rezeki yang halal itu tidak jihad. Jihad pahalanya besar, masyaallah muslimin. Yang penting karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kelima, yang terakhir adalah menjaga akal. Nah, ini yang doruri, yang pokok-pokok. Karena itulah kita diharamkan minum khamar, narkoba. Kenapa? Yang membuat kita berbeda dengan binatang adalah akal. Yang membuat kita lebih mulia dari seluruh makhluk yang ada di bumi adalah akal. Lalu ketika Allah memberi kita akal, kenapa kita gilakan diri kita? Kenapa kita hilangkan akal dengan khamar, dengan narkoba? Kenapa dirusak? Maka diharamkan Allah. Maka orang yang musyrik tadi kan, itu dihukum bunuh. Ya, sekarang masuk neraka, ya pasti masuk neraka. Kemudian orang yang membunuh itu dihukum bunuh di dunia, masuk neraka di akhirat. Orang yang berzina kalau sudah nikah dirajam sampai mati dan dihukum akhirat masuk neraka. Orang yang mencuri, merampok juga dipotong tangannya. Orang yang minum khamar juga dihabisi, dipukul. Ya, masa Umar bin Khattab dipukul, dilipat gandakannya. Waktu Nabi 80 kali, Umar bin Khattab dilipat gandakannya. Ya, sampai supaya dia menghasilkan jera. Karena tidak boleh kita menghilangkan akal kita. Kalau akal kita hilang, maka setaralah kita nanti dengan binatang. Inilah 5 pokok dari syariat Islam. Tujuannya kenapa syariat Islam ini diturunkan. Setelah dianalisis, itulah perintah-perintah pokok yang ada dalam syariat Islam. Sehingga kita harus paham, ya. Begitulah cara Allah menjaga kehidupan kita agar baik. Dan semua kejahatan ini sebenarnya berawal dari hawa nafsu. Maka kita diperintahkan puasa minimal sebulan dalam setahun. Karena puasa ini satu-satunya cara terbaik mengendalikan hawa nafsu. Kenapa orang membunuh selalu berawal dari hawa nafsu? Ya, baru saja kemarin kita lihat seorang Satpol PP ikut terlibat pembunuhan. Kenapa? Karena cinta segitiga, hawa nafsu. Ya, karena senang sama seorang janda, lalu dia bunuh seorang dishub, ya, perhubungan,
kena orang disuruh itu juga dengan janda itu. Bermula dari hawa nafsu, terjadilah pembunuhan. Begitu juga zina apalagi. Begitu juga nanti mencuri dari hawa nafsu. Kalau kita butuh makan, sekedar untuk makan kan tidak perlu mencuri banyak-banyak sampai lebih dari 1/4 dinar dirham sehingga dipotong tangan. Ya, minta dengan tetangga, minta dengan saudara. Kalau hanya sekedar makan, insya Allah Allah akan tanggung. Selama orang-orang beriman itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan umatku dalam keadaan lapar. Dan itu dikabulkan Allah. Ya, jarang sekali kita lihat orang beriman itu mati dalam keadaan lapar, mati kelaparan. Kenapa? Karena memang selama kita masih hidup di dunia, selama itu rezeki kita masih terus mengalir. Minimal rezeki pokok untuk makan. Tapi kalau sudah habis rezeki kita, sakit kita masuk rumah sakit, makanan yang kita makan pun akan tumpah, jatuh ke lantai. Kenapa? Karena rezeki kita sudah habis. Lan tamuta hatta tastakmila rizqah, kata Jibril. Ya Muhammad, seorang hamba, seorang beriman tidak akan mati sampai disempurnakan rezeki untuknya. Kalau sudah nggak ada lagi rezekinya, baru dia meninggal. Kalau masih hidup, berarti masih ada rezekinya diberi Allah. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man aslama wa razaqaka. Beruntunglah orang yang Islam, masuk Islam, dia berserah diri kepada Allah, pasti rezekinya dicukupkan. Maka dalam Quran tidak ada kata miskin. Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Kalau miskin itu bisa berawal dari kita rasa kurang. Yang kaya ngerasa kurang miskin, yang sedang ngerasa kurang miskin, yang miskin merasa kurang, ya miskin lagi gitu kan. Sebenarnya miskin itu tergantung kita, ya, bukan. Maka Allah tidak menyebut kata miskin, tetapi dia menyebut kata dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Sedangkan miskin itu, rasa kurang itu selalu datang dari hawa nafsu kita. Mudah-mudahan yang doruri ini saja saya sampaikan bisa sedikit membantu kita untuk memahami syariat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.